Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan perjalanan panjang tadabbur kita kepada surat Al-Fatihah. Tentunya kita semuanya paham betapa besarnya surat Al-Fatihah memiliki posisi dan kedudukan dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Kita tidak bisa memisahkan surat Al-Fatihah pada keseharian kita. Karena minimal 17 kali kita membaca surat Al-Fatihah, dan saking begitu agungnya surat Al-Fatihah, sampai-sampai sholat kita yang termasuk pada puncaknya agama, yang termasuk pada tiangnya agama, tidak akan diterima sampai seseorang benar ketika membaca Al-Fatihah di dalam setiap rakaatnya. Saya khusyuk, antum khusyuk, tapi kita sengaja tidak membaca Al-Fatihah di dalam sholat kita, walaupun kita bertabur dengan khusyuknya hati kita, meneteskan air mata ketika kita melaksanakan sholat, tapi sengaja kita tidak membaca Al-Fatihah, maka semua khusyuk yang kita rasakan, air mata yang jatuh, kesedihan ketika kita mengucapkan takbir tidak akan diterima sama Allah. Sampai kita membaca surat Al-Fatihah, menunjukkan sepenting itulah surat Al-Fatihah pada kehidupan, dan surat Al-Fatihah memberikan petunjuk besar pada kehidupan dan menciptakan banyak keberkahan di dalam kehidupan manusia kalau mereka mengambil satu persatu apa yang menjadi makna di dalam Al-Quran dan menjadikan makna itu menjadi petunjuk di dalam kehidupan. Kita tentunya di satu sisi harus paham bahwasanya di antara muamalah dan interaksi kita di dalam Al-Quran bukan hanya sekedar membaca, bukan pula hanya sekedar untuk menghafalkan Al-Quran, tapi interaksi kita kepada Al-Quran itu adalah membacanya, menghafalkannya, berinteraksi kepada maknanya, mengambil setiap poin hikmah pada setiap ayat yang Allah kabarkan dan merealisasikan pada kehidupan dan mengeksekusi di dalam perbuatan. Inilah interaksi kita kepada Al-Quran. Karena kita tidak akan mungkin mendapatkan kebaikan Al-Quran sampai proses yang kita berikan kepada Al-Quran itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Kalau kita hanya sekedar membaca, hanya sekedar mengetahui artinya, tapi tidak mengetahui maknanya, tidak merealisasikan pada kehidupan, maka Quran itu tidak akan memberikan apapun pada kehidupan kita. Dan itu yang kita khawatirkan. Makanya kita mendapatkan ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW dalam derajat yang sahih. Ketika baginda Nabi SAW dalam hadis yang disahihkan oleh para ulama, Syu'aib al-Arnaud, disahihkan oleh Imam Al-Bani, disahihkan pula oleh Ahmad Syakir, tiga-tiganya ulama pakar dalam hadis. Rasulullah itu pernah mengingatkan kita untuk waspada bagaimana interaksi kita kepada Al-Quran. Ketika beliau, Nabi bersabda, "Aksaru munafiqi hadhil ummah qurra'uha." Sesungguhnya munafiknya umat ini kebanyakan dari mereka yang menghafalkan Al-Quran. Itu dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ini cukup mengagetkan. Bagaimana kita tidak kaget? Kita selama ini berasumsi, kita selama ini berpikir bahwasanya orang yang menghafalkan Al-Quran itu harusnya tidak boleh menjadi munafik. Tapi justru Rasulullah mengingatkan kepada kita, munafiknya umat ini kebanyakan dari mereka yang menghafalkan Al-Quran. Bukan berarti kita tidak menghafalkan Al-Quran, salah. Tapi riwayat itu justru memberikan kepada kita proses perenungan untuk mengetuk pintu kesadaran kita bahwasanya jangan sampai kita hanya membaca, jangan sampai kita hanya menghafalkan saja, mempelajari bagaimana nada dan irama ketika membaca Al-Quran. Tapi justru malah kita tidak mengambil hikmahnya, tidak mengambil pelajaran pada setiap ayatnya menjadi petunjuk dan merealisasikan pada kehidupan dan mengeksekusi dalam tindakan. Karena sesungguhnya kalau hanya sekedar membaca, orang munafik pun membaca Al-Quran. Kalau hanya sekedar menghafalkan, banyak orang munafik yang mereka itu menghafalkan Al-Quran. Dan ini menjadi sebuah poin penting, memberikan kesadaran kepada kita. Interaksi kepada Al-Quran itu harus diperhatikan dengan betul, supaya kita tidak menjadi munafik. Makanya Umar bin Khattab juga bersabda di dalam salah satu riwayatnya, "Wa amma yahdimul Islam salah satun." Sesungguhnya yang merusak Islam itu ada 3.
Yang pertama zallatul alim, yang pertama itu orang alim yang tergelincir. Lalu ketika dia tergelincir, dia tetap diikuti dan dipuja-puja dengan kesalahannya ketika dia tergelincir. Atau yang kedua, yaitu adalah jidalul munafik bil Quran, yaitu adalah orang munafik yang akan mendebat. Orang munafik yang akan mendebat punggawa dan para pelaku kebenaran, dan mereka mendebatnya itu dengan Al-Quran. Jadi orang munafik itu akan datang satu masa mendebat orang yang berjalan di atas kebenaran itu ya dengan Quran yang mereka hafalkan. Dan yang ketiga, yaitu adalah berkuasanya pemimpin yang menyesatkan dari jalan Allah. Dan yang menarik untuk kita soroti, dikaitkan dengan hadis yang tadi saya sebutkan, hadis yang sahih, ini ketemu relevansinya, bahwasanya memang banyak orang yang munafik, mereka menghafalkan Quran tapi justru menjadi munafik. Dan mereka pun mendebat kebenaran dengan ayat yang mereka hafalkan. Nah inilah yang menjadi perhatian besar kita, bahwasanya kenapa kita mentadaburi Al-Quran. Karena tadabur ini supaya kita bisa menyelami setiap firman-firman Allah dari ayat-ayatnya. Lalu melahirkan hikmah yang kita lihat pada setiap ayat itu. Menjadi petunjuk pada kehidupan kita untuk kita realisasikan dan kita eksekusi pada setiap tindakan kita sesuai dengan apa yang kita dapatkan ketika kita membaca, menghafalkan, mengerti maknanya, dan mentadaburi setiap hikmah yang ada pada ayat itu. Dan inilah salah satu hal yang bisa. Ini merupakan salah satu hal pengecualian supaya kita terhindarkan dari sifat kemunafikan yang sudah diisyaratkan dan diprediksi oleh Rasulullah SAW. Maka inilah sejatinya yang kita harus lakukan. Makanya kita mentadaburi Al-Quran. Ini merupakan bagian dari motivasi yang saya sampaikan. Kenapa di dalam kehidupan kita senantiasa harus mentadaburi Al-Quran dan berusaha mengeksekusi dan merealisasikan pada kehidupan kita. Sekali lagi, supaya kita tidak menjadi munafik dengan Quran yang kita baca dan kita hafalkan, kalau itu hanya sekedar menjadi hiasan di pikiran kita dan hanya sekedar menjadi sebuah aktivitas lisan saja, tetapi tidak berakar kepada sebuah tindakan. Setelah kita mengetahui betapa besarnya hajat kita kepada Al-Quran dan bagaimana interaksi kita kepada Al-Quran yang benar, mari kita lanjutkan pembahasan kita kepada ayat yang ke-7 di dalam surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah ayat yang ke-7 kita memohon kepada Allah supaya kita diberikan jalan mereka yang diberikan petunjuk. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bahwasanya kita memohon kepada Allah supaya kita diberikan oleh Allah hidayah. Hidayah itu adalah jalan dari orang-orang yang mereka diberikan nikmat oleh Allah. Karena ini merupakan salah satu permohonan besar. Dan ini permohonan agung, melebihi permohonan kita kepada materi dan melebihi permohonan kita kepada finansial. Dari urusan duniawi dan urusan recehan pada urusan materi. Makanya para ulama mengatakan tidak ada permohonan yang paling agung dalam kehidupan manusia, bukanlah ketika dia meminta supaya dibayarkan hutang. Bukanlah pula ketika dia meminta papan yang mungkin selama ini dia masih mengontrak. Bukanlah ketika dia minta supaya diberikan kebutuhan pangan ketika dia mungkin kehidupannya masih banyak turbulence dengan banyak ujian dalam masalah finansial. Tapi permohonan yang paling agung itu adalah permohonan ketika seseorang itu mendapatkan jalan yang benar dari jalan mereka yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ini merupakan permohonan yang besar karena permohonan ini sangat berkaitan tentang proses keselamatan manusia dalam kehidupan di akhirat. Kalau mereka tidak mendapatkan jalan sebagaimana jalannya para nabi, maka itu sebuah kerugian yang sangat besar pada kehidupan mereka. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-25, wa yauma ya'uddu dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Makanya ayat yang ke-7 dalam surat Al-Fatihah penjelasannya akan lebih gamblang kalau kita kaitkan dengan surat Al-Furqan. Ketika Allah itu menyampaikan kondisi mereka manusia yang sangat-sangat merasakan kerugian itu luar biasa, masuk pada
titik terdalam ulu hatinya. Jadi ini penyesalan yang luar biasa. Penyesalan manusia itu ketika di dunia tidak akan sebanding dengan penyesalan manusia dalam kehidupan di akhirat. Karena penyesalan manusia itu di akhirat itu sampai masuk pada ulu hati yang paling dalam. Maka sesungguhnya di situ kita mendapati penyesalan besar manusia itu pada waktu di akhirat yang masuk sampai pada ulu hatinya adalah diceritakan oleh Allah. Wa yauma ya'udzu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah, mereka itu sambil menggigit jari jemarinya, mereka mengatakan, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah, cobalah dulu kami mengikuti jalan yang ditinggalkan dan diwariskan oleh para nabi dan para rasulmu. Ini